Milenial itu yang sudah punya anak dua, yang lagi krisis identitas, gitu ya, yang pindah-pindah kantor, gitu, karirnya, kira-kira begitu, korban-korban crazy rich di Nomo, apa, itu rata-rata milenial. Ya. Kalau lahir sebelum tahun 60-an itu disebut generasi baby boomer, orang tua saya. Kalau lahir tahun 70-an kayak saya, itu disebutnya generasi X. Ya. Dalam matematika, X itu faktor X. Yang suka disebut ya, ini kenapa sukses atau gagal ada faktor X. Artinya tidak jelas. Jadi memang saya dan Pak Ganjar generasi X, generasi tidak jelas. Setelah X generasi Y, milenial, ya, generasi Y itu dalam kurung milenial. Berikutnya Anda generasi Z, dan anak-anak yang masih SD itu disebut generasi A, karena Z itu sudah lewat. Jadi alfabetnya berhenti sampai huruf Z. Oh ini apa? Di Anda yang sekarang usia 20 tahun ini, Indonesianya ranking 16 ekonominya. Ya. Jadi ekonomi dunia ini sekarang ada 200 negara, Indonesia ranking 16 di G20, paham ya? G20 itu adalah 20 negara, tapi menguasai 85% ekonomi dunia. Dan Anda berada di ranking 16, atau lumayan. 10 tahun lagi, kalau kita ini damai, tidak bertengkar, ya, inovasi, kita bisa ranking 10 ekonomi dunia. Dan di 2045, 23 tahun dari sekarang, saat saya 74 tahun, yang senior di sini saya doakan panjang umur, ya, itu kita insya Allah ranking 4 dunia. Jadi 1945 saat Ramadan diproklamasikan sebagai negara merdeka, Ramadan 2045 kita insya Allah proklamasi sebagai negara adidaya. Amin. Tetapinya menuju negara adidaya itu ada 3 syarat. Syarat pertama, sumber daya manusianya harus berkualitas. Tidak boleh ada stunting. Stunting itu fisiknya tidak tumbuh, otaknya lemah berpikir. Pasti besarnya jadi geng bansos, tangan di bawah. Ya. Menjadi beban negara ketimbang menjadi mesin negara. Maka doa saya, ini mah pasti pinter-pinter kan? Anda semua harus jadi golongan tangan di atas, golongan berilmu, golongan yang menjadi mesin negara. Amin. Syarat kedua adalah ekonominya harus ekonomi unggul. Ekonomi unggul itu 1, ekonomi digital, 2, ekonomi hijau, 3, ekonomi kreatif, dan 4 adalah ekonomi hilirisasi industri. Kalau 4 itu dikuasai, jadi itu negara adidaya di 2045. Amin. Nah, terakhir syarat terberat menuju negara adidaya adalah yang terakhir ini, yaitu sosial politik harus kondusif, alias tidak boleh banyak kerusuhan, tidak boleh banyak pertengkaran. Saya menghimbau kepada seluruh jiwa-jiwa di sini untuk mengurangi nafsu, mengurangi potensi ingin bertengkar. Dari jempolnya, dari pikirannya, dari gerakannya, apapun, hindari yang disebut dengan pertengkaran. Saya Gubernur Jawa Barat, pengurus Kadin saya ada 3. Pengurus menwanya 2, organisasi sayap sebuah partai 2. Mau saya cairkan hibah, saya bilang nggak bisa karena ada dualisme. Mereka berdamai di atas meterai, hibah cair, uang diambil, setelah uang diambil pecah lagi 2. KNPI 4, Profesor. Ya, jadi di negara kita itu mudah berpecah belah. Maka tidak heran dijajah Belanda begitu lama, karena orang Indonesia itu kalau dipatahkan dari dalam dia berpecah belah. Tapi Indonesia kalau sudah bersatu tidak bisa dikalahkan. Ya, kecuali sepak bola. Masih panjang dulu. Kenapa ada pertengkaran? Karena di dunia ini ada 2 golongan. Golongan pertama melihat perbedaan sebagai sumber kebencian. Yang kedua melihat perbedaan sebagai rahmat.
sebagai keberagaman kekayaan. Kalau Anda golongan yang pertama, maka Anda masuk golongan menjadi sumber-sumber pertengkaran. Tidak usah jauh-jauh beda agama dulu, di dalam agama kita saja. Di masjid ini golongan 11 rakaat. Ada di tempat lain, dan saya sering ikuti juga, 23 rakaat. Bagi yang melihat ini perbedaan sebagai sumber kebencian, pasti dibesar-besarkan, dijadikan sumber pertengkaran. 11 rakaat ada golongan 4-4-3 witir, ada yang 2-2, 2 witir, 1 witir. Ya. Ada yang 4-4-3, tahiyatnya di rakaat 4 ke 8 dan ke 11. Ada yang 4-4-3, ada tahiyatul awal. Ya. Jadi poinnya dari urusan tarawih saja, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita masuk golongan yang melihat perbedaan ini sebagai sumber kebencian, bahan untuk bertengkar itu banyak sekali. Nah, saya himbau jadilah mahasiswa-mahasiswi UGM yang membesar-besarkan persamaan. Boleh tarawihnya beda, tapi kan umroh kita sama, ke Mekah bukan ke Malioboro. Tapi kan rukun Islam kita 5, rukun iman kita 6. Jadilah orang seperti itu. Allah sudah menunjukkan nikmat dicabut hari ini ke sebuah bangsa namanya Ukraina, betul? Karena pemimpin-pemimpinnya tidak mampu menyelesaikan masalah dengan baik, tapi dengan bertengkar. Yang mati ribuan. Tidak ada yang menang dalam perang, yang korban selalu rakyat. Dulu ada negara namanya Yugoslavia, presidennya Joseph Broz Tito, kesayangan Bung Karno. Hari ini negara itu sudah dicabut nikmatnya sebagai berbangsa bernegara karena suku bangsanya tidak mau bersatu menjadi negara suku bangsa Serbia, Bosnia, Montenegro, Kroasia. Ibarat Indonesia bubar menjadi negara Batak, Jawa, Sunda, Minahasa, Bali karena sila ketiga tidak kita hormati. Dulu ada satu wilayah dijajah Inggris, kompak, tapi dalam perjalanannya agamanya tidak bisa bersatu. Hindu dan Islamnya tidak bisa bersatu dalam nasionalisme. Maka India dan Pakistan belah. Harusnya satu negara menjadi 2 negara. Pakistan yang sudah sama-sama Islam, Bapak Ibu, pecah lagi menjadi Bangladesh di tahun 71. Jadi dari 2 contoh itu saja, Allah sudah menunjukkan bahwa ada negara-negara berubah. Maka saya titip, kalau betul kata Pak Ridwan 2045 kita akan proklamasi negara adidaya, Anda yang pegang bendera emas itu, kuncinya hanya satu, jangan mudah bertengkar. Padamkan itu pertengkaran di WA group, ya. Padamkan itu komen-komen kasar, bertengkar, bullying, body shaming di Instagram, kan begitu ya. Padamkan itu yang namanya provokasi-provokasi radikalisme. Karena negara bubar pasti karena perang yang tidak bisa diselesaikan. Perang hadir pasti karena kerusuhan yang tidak bisa dikendalikan. Kerusuhan hadir karena banyaknya hasutan. Hasutan hadir karena banyaknya benih-benih kebencian. Dan kebencian hadir karena masuk golongan orang yang melihat perbedaan sebagai sumber kebencian, bukan sebagai rahmat. Itu sebuah rute yang saya titipkan ke generasi adik-adik semua. Karena apa? Karena ukuran negara maju, nah ini baru topik saya 5 menit terakhir. Saya ini tahu undangan itu justru dari Twitter, bukan dari surat undangan. Jadi heboh dulu katanya Pak Ridwan tuh, saya bilang nggak ada yang ngabarin. Tapi kalau nolak saya nggak enak, kan? Kalau nggak dicoblos gimana? Jadi saya batalkan semua agenda itu, terbang kita ke Jogja. Alhamdulillah tadi terbang mendarat di Jogja. Tapi banyak terkalah ya. Saya itu hanya detak jantung saya itu selalu hanya di 2 kota, satu di Bandung, 2 di Jogja. Itu tandanya biologi saya itu nyaman dengan wilayah itu kira-kira. Nah, jadi saya
Saya titip itu ya agar bangsa kita ini bisa menjemput, setuju ya, 2045. Karena saya tidak khawatir, maaf ya, urusan pinter-pinteran orang kita insya Allah pinter ya. Urusan sehat insya Allah bisa, tapi urusan nafsu bertengkar saya masih khawatir. Terbukti di survei siapakah tadi netizen terjulit se-Asia Pasifik adalah netizen Indonesia. Surveinya oleh Microsoft, diserbu itu akun Microsoft oleh netizen dengan ribu-ribu komen sampai akun Instagramnya tutup, Pak, membuktikan memang julid. Tapi saya ingin titipkan dua survei yang positif, itu survei yang negatif ya. Jadi ada jangan golongan itu. Survei yang bagus ada dua. Yang pertama adalah survei di manakah negara yang pemudanya paling optimis di dunia. Ternyata pemuda yang paling optimis di dunia adalah pemuda-pemuda Republik Indonesia. Bukan Eropa. Eropa itu masa lalu. Makanya kalau kamu mau wisata masa lalu, lihat Romawi, Yunani, bangunan tua, pasti Eropa. Setuju kan? Masa kini masih Amerika. Twitter dari Amerika, Facebook dari Amerika, IG masih dari Amerika. Tapi masa depan ada di Asia, khususnya kita. Ya, negara yang sekarang ranking 16, ASEAN aja nggak ada, hanya kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Survei kedua, di manakah negara yang paling baik hati? Bahasa Inggrisnya Generosity Index, yang paling rajin sedekah. Tahun lalu, 2 tahun lalu adalah New Zealand. Tahun 2021 ternyata yang paling banyak bersedekah, paling baik hati adalah masyarakat Indonesia. Saya buktikan waktu ada pengungsi Rohingya, Pak Kiai, saya bikin namanya penggalangan dana lewat kitabisa.com digital. Kang Emil mau nyumbang berapa ke Rohingya? Saya bilang semiliar, bismillah. Berapa hari Kang Emil? 30 hari, bismillah. Baru 7 hari sudah terkumpul 4,2 miliar rupiah. Itu orang Indonesia. Walaupun wajahnya susah-susah seperti jamaah di sini, tapi kalau ada nemu orang lebih susah, jiwa sedekahnya luar biasa. Dan karena nyumbangnya digital, suka ada testimoni kan? Saya sampling pakai tiga testimoni. Satu, anak kecil SD, untuk membuktikan survei ini benar. Kang Emil, Pak Emil, saya nyumbang 10.000, hari ini saya tidak jajan. Demi Rohingya, anak SD. Yang kedua, Kang Emil, saya nyumbang 100.000, tapi titip doa orang tua saya yang sudah meninggal. Ada. Yang ketiga, Pak Ridwan, saya nyumbang 1 juta, ibu-ibu ya. Ini saya jual cincin Pak Ridwan, masih tahu dari mana datangnya uang sedekah. Penjualan cincin Pak Ridwan dari pemberian mantan yang kawin duluan. Jadi itulah orang Indonesia, sambil baik hati, hobinya curcol. Nah, jadi kesimpulannya, pertahankan sebagai pemuda paling optimis sedunia, betul? Pertahankan kualitas kelas dunia sebagai masyarakat yang jago bersedekah, tapi kurangi tadi ya jiwa-jiwa bertengkarnya, jiwa-jiwa julidnya, supaya membersamai kondusivitas sosial politik dengan ekonomi digital, ekonomi hijau, hilirisasi industri, dan SDM yang luar biasa. Maka insya Allah kita jemput Ramadan 2045 dengan menjadi negara adidaya. Saya kira itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan 1-2 bisa menyemangati, karena di 2045 nanti jadi gubernur, betul, adalah adik-adik, kecuali gubernur Jogja mungkin ya, yang akan jadi presiden, adik-adik, yang akan menjadi rektor, adik-adik yang menjadi CEO, menteri, BUMN, dan alumni UGM kan hebat-hebat, saya percaya. Amin. Dan tentu yang penting bahagia dunia akhirat, ya, bisa meraih kebahagiaan dengan cara sebaik-baiknya. Itu saja. Pintu doa itu
ada 4 yang paling makbul. 1 orang dizolimi, itu 2 orang musafir dalam perjalanan, 3 orang berpuasa, 4 pemimpin adil. Saya punya 3 terakhir. Sedang jadi musafir di Jogja, sedang berpuasa tadi, dan insya Allah pemimpin adil. Makanya saya doakan semua yang hadir di sini, 1, bertemu lagi dengan Ramadan di tahun depan. Saya doakan semua Allah berkahi, Allah lindungi hidupnya, ya, Allah beri kebahagiaan lahir batin dan menjadi sesuai janji Allah. Kuntum khairul ummah ukhrijat linnas. Anda semua adalah umat terbaik janji Allah, ya. Umat terbaik di antara seluruh umat manusia. Dari Imran ayat 110. Wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi Allah sudah berfirman, wahai umat muslim yang duduk di sini, Anda semua ini adalah umat terbaik yang ada di dunia di antara semua umat manusia. Asal lakukan 3 hal, ya. Melakukan penguatan diri, ya, amar ma'ruf dengan jadi orang-orang pintar, melakukan sebuah perjuangan melawan kebatilan, ketidakadilan, ya, nahi munkar, dan watawasau bil haq watawasau bis sabr untuk meningkatkan keimanan. Jadi itulah janji Allah kepada kita, tolong dijemput, ya, surat Ali Imran ayat 110 ini oleh konsistensi kita sebagai umat terbaik di seluruh dunia. Satu pelajaran sejarah, kekhilafahan Ottoman runtuh karena apa? Alasannya 3. 1, SDM-nya kalah oleh Eropa. Di zaman Ottoman itu hanya 30% yang bisa baca tulis, maka kalah dalam teknologi dan akhirnya runtuh. Yang kedua, terlalu mengandalkan pertanian tapi melupakan inovasi. Maka jangan senang Indonesia penduduk banyak tapi tidak mampu berinovasi. Itu ada di UGM saya. Dan yang ketiganya, Ottoman runtuh karena salah milih teman. Di Perang Dunia I memilih sebagai timnya Jerman dan ternyata kalah. Sejarah mencatat akhirnya kerajaannya runtuh. Nah, jadi kembali lagi, SDM, inovasi itu yang menjadi kekuatan kita. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan pantun sedikit. Ikan hiu makan permen, I love you, keluarga besar UGM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.